mau nanya nih. Menurut Ruben, penyebab geprek bensu akhirnya tidak lagi banyak di mana-mana itu apa tuh? Ya kemarin nih waktu ada tentang COVID ya, pas-pas COVID, terus kan ada yang berita-berita pengadilan itu, ya kan? Tahapan untuk bisa orang berhasil di usaha kayak jualan di live kayak gini tuh apa tahapannya? Harus kita yang turun langsung. Jadi tahapannya menurut aku harus kita yang turun langsung. Kenapa? Karena kita sama kayak bawain mobil. Ini enak apa enggak kan kita yang tahu nih. Harganya berapa nih? Boleh nggak tahu nggak kalau ada yang mau di sini istilahnya sewa studio dengan hostnya atau apa? Ada yang per jamnya 80. 1 jam. 80.000. 80 juta. 80 juta. Jadi 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang barengan Ruben dan kita ada di MOP. Ini kantornya gede banget, 4 lantai, ada liftnya. Ada liftnya. Dan tadi kita baru lihat-lihat ternyata di sini tuh dahsyat banget ya. Ada booth-booth untuk penjualan TikTok. Dan yang aku heran tuh kok Uben tuh dengan cepat tuh langsung banting setir dari seorang pengusaha ayam geprek, terus sekarang tiba-tiba kayak punya satu peluang baru gitu loh. Nah sekarang mau nanya nih sama Uben nih. Iya. Ben, ini kok bisa dengan cepat belajar kayak gini tuh gimana sih awalnya? Awalnya kalau aku dari yang lihat e-commerce ini kan lagi tren lagi naik banget Kadit ya. Terus gimana caranya kita ikutan terlibat dulu. Awalnya kan masih gitu, masih punya akun satu, terus live masih normal biasa. Enggak, kalau sekarang udah 20 jam kita live setiap hari. Kalau dulu tuh 2 jam, 3 jam udah selesai. 20 jam dengan 4 show. 4 show. 4 show. Jadi 4 tayangan, 4 live ya. Jadi jam 4 sampai jam 8, jam 9 pagi. 4 subuh. 4 subuh ya sampai jam 9 pagi, terus lanjut lagi jam 9 ke jam 12. Lanjut lagi istirahat 1 jam, 1 sampai jam 6 sore. Lanjut lagi jam 7 sampai jam 12 malam. Itu hostnya ada berapa? Kalau hostnya kita cuma ada 3. Hostnya cuma ada 3, selebihnya karyawan. Sebenarnya ini aku tuh kayak buka peluang buat mereka-mereka yang pada kerja di sini, selain dapat selain gajian, tapi mereka juga dapat ada hari ya tambahan gitu. Bahkan di sini diperbolehkan kalau karyawan rumahnya memadai, mereka mau live di malam-malam, di rumahnya kita pinjemin, kita perbolehkan bawa barang yang kita jual, mereka bantuin jual. Kan kadang-kadang kan gue punya waktu senggang nih di rumah jam segini gitu, jadi kita bolehin. Jam 4 subuh siapa yang nonton ya? Oh gini, ini mungkin aku cerita cuma di akunnya Kadit ya. Aku itu buka jam 4 subuh itu awalnya karena buka di jam 6 laku. Coba mundur di jam 5 deh ya, Nis. Makin tinggi. Itu tapi karena hostnya Uben dong. Iya. Enggak. Awalnya aku pikir kan juga gitu kan. Tapi aku mulai lagi di jam, terus coba deh di jam 4 deh. Udah. Coba jam 4 gitu. Nah kan kalau setiap berubah jam, kita ngerubah jam kerja karyawan kan. Gak apa-apa deh, udah amat deh. Pokoknya kita coba dulu gitu. Jam 4 makin bagus. Besoknya jam 4 lagi makin bagus. Udah, kita tetapkan jam 4 pagi sampai jam segini. Gitu. Nah, kenapa aku ngincernya pagi? Karena aku ngincernya ke Indonesia bagian timur. Oh iya, di sana udah jam 6. Ya, jam 6. Orang udah pada sibuk, udah pada ini. Iya. Jadi pembeliku paling banyak Indonesia bagian timur. Kalau di pagi-pagi, di subuh. Terus ibu-ibu yang ya di lain-lain juga masih banyak gitu. Cuman pembelinya itu paling bener. Di subuh tuh paling bener. Maksudnya paling bener juga? Gak banyak nanyanya cuma sedikit, belinya banyak. Nanyanya sedikit, belinya banyak. Gitu. Oh, gitu. Tapi ini beneran bukan karena efek seorang Ruben Onsu yang sudah terkenal ya? Ya. Sekarang yang jam 4 yang siaran masih Uben? Aku. Oh, Oke. Nah, berpengaruh kalau aku nggak live di pagi, di jam show keduanya, ketiganya orang udah nggak ada yang percaya gitu. Oh. Jadi aku harus opening dulu. Wow. Jadi aku jam 4 sampai jam 6. Jam 6 aku tinggalin dulu nganter anak sekolah. Ya kan? Balik sampai rumah jam 8, gantian lagi aku live lagi sampai jam 9. Itu setiap hari? Setiap hari. Ih, dahsyat ya, gila tuh. Tuh kerjanya hari. Uben ya, luar biasa ya. Setiap hari. Kerja keras tuh, Ben. Setiap hari. Tapi kan enaknya aku tuh jam 9 malam, jam 10 kan udah tidur tuh. Udah mata udah gak kuat banget.
gitu. Jam Tapi 3 kan tetap mandi. nyari setan-setan di. Iya tetap, kalau itu weekend ya. Kalau itu weekend. Nah, Oh, ini Senin sampai. itu Senin sampai Jumat. Nah, kalau weekend tuh udah lebih ya udah tak bernafas lah gitu. Oke, oke. Ini keren banget ya menurut aku karena nah ini kan geprek bensu nih Iya. ya. Mm. Sudah mulai istilahnya udah tutup semua apa masih ada Tapi sih? masih ada beberapa doang. Masih ada Tapi ya? yang itu udah dipegang sama si Jordi. Oh, oke. Nah, sekarang ketika itu geprek bensunya selesai, emang Ruben akhirnya benar-benar fokus ngegarap ini. Atau ada usaha lain? Enggak, media ini. Ya kalau yang lain mah udah pasti aku semuanya lebih di produk ya gitu Kadit. Karena kan kita jualnya live streaming nih. Dan syukurnya, pokoknya kalau kita kerja ulet, nggak mungkin deh nggak ada hasilnya. Iya, betul. Jadi banyak kok kreator-kreator lain yang penjual-penjual lain, mereka juga cuman orang biasa. Tapi akhirnya bisa beli Mercy, Iya. apartemen mewah. Bahkan mereka akhirnya punya karyawan lagi gitu. Jadi ya kalau ngarepin dari negara mah agak susah ya. Iya, iya. Kalau nggak kita yang bergerak sendiri gitu. Nah makanya kalau dari aku ada punya brand makanan nih yang siap saji. Ya aku jual di Etalas aku gitu. Jadi ada beberapa account yang menurut aku kayaknya akun ini karakternya gini deh. Akun ini karakternya gini deh. Tipe penjualan itu beda-beda. Gitu. Itu feeling-feeling kayak gitu bisa dapat dari mana sih? Lu belajar? Pembeli. Oh, oke. Aku pernah jual elektronik, Kadit. Pernah jual handphone, gadget. Tapi aku lebih tinggi penjualannya di skincare. Malahan. Iya, iya. Nggak ngerti tuh kenapa orang. Ya mungkin bawaan nafas ya. Jadinya orang, udah dia lu ngomongin beauty care aja deh gitu ya. Jadinya dia baru pada percaya gitu kalau aku jual skincare. Nah, sekarang nih buat yang awam ya, Ya. yang barangkali pengen juga bagaimana sih belajar untuk bisa menjual produk nih di TikTok. Sebelum ke situ tuh, Kadit mau nanya nih. Menurut Ruben, penyebab geprek bensu akhirnya tidak lagi banyak di mana-mana tuh apa tuh? Ya kemarin waktu ada tentang COVID ya, pas COVID, terus kan ada yang berita-berita pengadilan itu, ya kan? Pokoknya yang ya ngerti kan negara Konoha ini ya. Jadi kita capek, energinya capek banget kan. Iya. Capeknya bukan main. Nah, nama Ruben Onsu itu kan besar di media kan. Betul. Jadi makanya akhirnya udahlah gua pertahankan yang medianya gitu. Karena mau apapun itu ya nggak ada yang ya Kadi tau lah prosesnya, kita nggak langsung masuk sanggar besok langsung ngetop, ada prosesnya kan. Iya. Semua ada tahapnya, jadi ya sama kayak ada MOP-nya gitu. Jadi ya akan berbuah di kemudian hari. Jadi kalau mau dipaksa berbuah sekarang akan susah. Nah itu yang berbuah aja kita udah diperes-peres. Ya kalau kita ngomongin tentang pengadilan gitu apa nggak geger nih dunia? Iya. Iya nggak, kita Capek sendiri jadi. Iya, jadi capek sendiri Kadit. Itu energi kita udah dipaksa habis, diperas sama mereka. Nah, sekarang masa pembelian franchise masih ngomongin geprek bensu sedikit karena masih pada penasaran pasti ya kan, itu nama yang sangat besar geprek bensu. Sampai saya ingat banget Pak Sandiaga Uno tuh datang loh ke kantornya MOP ya, untuk bertanya berbagai macam apa sih yang menjadi geprek bensu begitu besar ada di mana-mana gitu ya. Itu kan mereka beli franchise 5 tahunan ya kali. Iya, 5 tahun. Selesai 5 tahun barangkali itu memang ada yang udah selesai gitu kan. Akhirnya mungkin karena kontrak rukuan juga udah beres gitu ya. Wah, sebenarnya nggak hanya itu Kadit. Tiba-tiba nih ya kan, maksudnya gini, harga ruko yang biasanya berapa gitu, yang harga ruko berapa, terus kita kan nyewa. Oh iya. Iya kan, geprek itu kan rata-rata rukonya nyewa. Kalau yang bagus baru dibeli gitu. Tiba-tiba melonjaknya tuh nggak masuk akal. Gitu. Jadi maksudnya itu yang memberatkan franchisee-nya juga. Iya dong. Jadi kasihan kan semua para mitra yang pada ngambil, mereka mau nggak mau penjualannya juga lagi nggak bagus, terus dihajar yang seperti itu kan. Menurutku itu kan pembunuhan karakter. Betul. Ya pembunuhan karakter itu emang menurutku yang paling keji. Pertama, yang kedua apalagi lift deket. Terus ada liftnya kantornya ya. Coba dilihat sedikit ngintip dong. Liftnya tuh penasaran kan, coba. Put. Ke situ dong, Put. Ke situ Put. Nih, nggak mau ngakuin deh. Di situ ada tulisan tuh. Iya. Ya, lift ini coba tulisannya ke bawah. Only for VIP, itu pasti Ruben Onsu. Iya, tadinya aku cuma takutnya sombong kan. Wanita hamil, orang sakit. Ya betul lah. Iya. Dan barang yang datang itu ya. Oke. Itu Put. Baca only for
Lo mau yang mana nih, mau hamil atau apa lo pilihnya? Tapi nggak beli koin dong di bawah. Enggak, tapi kalau lo mau, ntar abangnya gue suruh ntar kasih snack mau nggak? Oke, Gitu. ini balik lagi. Jadi- Ini orang banyak penasaran pasti kan mengenai geprek bensu ini. Iya. Jadi ternyata itu ya salah satu penyebabnya adalah karena tiba-tiba aja ruko tempat sewanya parameter itu melonjak naik dan lain sebagainya. Selain itu juga bahan baku kan semua naik, adik. Oh, oke. Gitu, bahan baku juga naik gitu. Jadi ya si Jordi juga dia mau muter otak mau kemana pun juga nggak akan bisa ketutup. Iya, iya. Semuanya ini naik, ini naik. Karena ini waktu naik. itu kan geprek bensu sempat naiknya aku tahu banget karena harga ayam goreng yang memang lagi mungkin di tempat-tempat lain itu cukup mahal ya, Ya. dan geprek bensu tuh berhasil menjual dengan harga murah dan kualitas yang enak gitu ya. Itu kan booming banget gitu. Ya. Itu emang karena tren kali nggak sih? Pertama tren, tapi yang kedua kan memang ya kalau aku ngomong nih ya kan emang enak kan. Iya, Gitu. iya. Jadinya ketika tren itu naik dan rasanya bisa dipertanggungjawabkan ya jadinya balance. Jadi nggak viral doang tapi rasanya nggak enak kan. Iya, iya, Berarti kan iya. itu paling cuma next minggu doang omsetnya. Tapi kalau ini kan geprek bensu sempat ngerayain ulang tahun sampai kedua atau ketiga gitu. Sempat Kan kok. kalau itu. event sanggar juga selalu pakai bensin, geprek bensin. Oh iya. Iya gitu. Jadi posisinya jadi secara posisinya ya pernah ada di kestabilan itu gitu. Iya, iya. Tapi kan ketika udah mengklaim ini aduh udah deh. Jadi kedepannya ada rencana bikin tren makanan baru. Belum deh. Belum. Ntar dulu deh kalau udah secara strukturnya udah bener dulu Kadit gitu. Membesarkan ini aja gitu. Jadi aku membesarkan yang lagi aku jalanin dulu. Fokus aja dulu deh. Jadi udah nggak usah mencari-cari mengorek-ngorek yang udah pernah jadi nggak deh. Proses sewa ruko capek nggak deh. Pokoknya umpal-umpalan aja udah di sini semua. Ya, Gitu. memanfaatkan tempat ini ya, Ben. Iya. 4 lantai loh pemirsa. Iya. Soalnya ini dahsyat banget sih tempatnya. Ini juga tadinya nyaman. kan MOP Channel tuh kan banyak Kadit. Jadi udah berkurang 60% Karyawan. karyawannya. Kan ada yang bersedia untuk di live streaming gini, e-commerce, ada yang enggak. Iya. Oke. Nah ini kan Ruben lagi up and down ya. Sekarang Iya. ini mulai lagi kelihatan ada tanda-tanda kejayaan kembali dari Ruben. Amin ya. Amin. Nah sekarang kita ini nih yang ditunggu nih pas ini. Tahapan untuk bisa orang berhasil di usaha kayak jualan di live kayak gini tuh apa tahapannya? Harus kita yang turun langsung. Jadi tahapannya menurut aku harus kita yang turun langsung. Kenapa? Karena kita sama kayak bawain mobil. Ini enak apa enggak kan kita yang tahu nih. Ya, jadi kalau ada nggak enak nih ban belakang, ya, oh ini nggak enak nih. Kalau gue ngomong begini pasti penontonnya turun. Jadi kita yang tahu, gitu. Jadi makanya aku nggak akan bisa di oh gini, oh iya saya dia nggak bisa dia iyain, oh nggak. Karena di jam segini gue tahu kok lo gini. Jadi aku pada saat lagi live, walaupun aku live tapi akun yang lain, aku pasang juga jedeng. Tuh, ya. Oke, gitu. Jadi tetap pantauan mataku sendiri. Iya. Itu kan versi Ruben ya. Iya. Kalau tahapan orang awam yang mau buka pertama apa? Dia harus selain buka akun pasti TikTok, apalagi cari barangnya gimana? Nah ini untuk mencari afiliat baik TikTok atau Shopee itu bebas sih pilihan gitu. Cuman menurutku cari yang memang kita kuasai. Ya, jangan dipaksain orang jual skincare tapi dia nggak ngerti tentang skincare, itu berbahaya sekali. Itu berbahaya sekali karena kan orang harus nanya isian di dalamnya, ingredientsnya kayak apa, ini fungsinya untuk apa, dan terus kan nggak semua skincare untuk semua usia kan, beda-beda. Jadi harus tahu dulu yang kita kuasai. Kalau lu kuasai handphone ya handphone, ya. Tapi kan ada beberapa account yang persentasenya dikit. Jadi aku kalau yang dikit-dikit gitu enggak. Gitu, pokoknya kalau lu mau barangnya gue pegang segini harganya. Nah, barangnya yang gue pegang itu dia tuh. Itu artinya ada para produsen yang datang ke sini ya untuk menitipkan penjualan barangnya. Betul. Jadi 1 bulan sekali kita tuh open brand. Jadi open brand itu yang kayak tadi tuh mereka taruh di sini buat di akun kita. Nah, akun kita itu sampai sekarang ini, sampai aku lagi live ini masih ada 40 brand yang belum kita keluar, yang kita masih antri gitu. Karena kita harus ngeliatin grafik kan. Emang kalau ada, pokoknya kalau ada dalam satu sesi ada grafik yang turun, sesi kedua grafiknya masih turun, pokoknya di sesi ketiga udah pasti nggak ada, take out.
masuk baru. Oh, langsung gitu. Iya. Oh, Jadi langsung karena gini, putuskan untuk bisa. iya. Oke. Sebelumnya aku udah perjanjian dulu ya. Pokoknya Northfield ya. Pokoknya cuma mau affiliate aja sama lo. Gue nggak mau gitu. Nah, kadang-kadang kan suka ada si brand maunya blocking Kadit. Dia maunya blocking. Enggak, pokoknya lo 1 jam, 2 jam lu pegang produk gua aja. Ya udah lo bayar ya kalau berani. Iya. Ya. Harganya berapa nih? Boleh nggak tahu nggak kalau ada yang mau di sini istilahnya sewa studio dengan hostnya atau apanya per jam? Per Bim. tiga aja. Bim. Bim lagi Nggak ya? ada. Lagi ada. Kalau brand beda-beda. Ada yang per jamnya 80. 1 jam. 60.000. 80 juta. 80 juta. Jadi 1 jam. Itu 1 jam dia 80. Kalau Ruben yang bawain, Mm-mm. ya kan? Iya. Kalau misalnya bukan Ruben, Apa? kalau bukan Ruben yang bawain, Rata-rata masih aku sih. iya. Mereka pasti maunya karena ke akun aku jadi maunya aku gitu. Oke. Jadi kalau co-host itu kalau misalnya aku kalau mau ke toilet kan cuma 1 jam Kadit, jadi kita masih tahan lah. Kalau dia ngeblockingnya, kalau tanggal-tanggal kembar tuh, itu mah udah mata udah sekedut-kedutnya. Bim, 80 tuh per jam ya, bill in. Iya, 80 per 1 jam. Mau, oke. Tadi yang tadi sewa studio 1,5 ya? 1,5, sama studio berapa? 1,5, 2,5, 2,5 juta. 3 jam. Berapa? 2,5, 3 jam. Jadi di sini tuh disewakan juga booth-booth ya untuk siapapun yang mau memasarkan barangnya, kemudian nyewanya 2,5 juta, 3 jam, dan hostnya Pak udah pasti bukan Ruben ya. Iya. Itu adalah staff set ya Ruben ya. Iya, jadi ada hostnya. Ada host Aku ya? ada host 3 orang. Oh, bukan karyawan ya? Bukan. Tapi sekarang ini aku lupa ya per hari apa tuh ada audisi host. Jadi sekarang ini kayak udah lapangan pekerjaan gitu loh Kadit. Oh. Jadi orang tuh udah pada, misalnya kita share nih, dicari host untuk live shopping itu udah ada ya, sama udah kayak orang dari TV ini ke TV ini. Iya, Kayak TV ini ke casting TV aja. ini ya. Iya. Jadi nanti di audisi lagi. Ini boleh jawab boleh nggak nih? Ben? Iya. Harga dari produsen Iya. dan harga jual itu selisih marginnya bisa berapa? Boleh jawab boleh nggak? Kalau ini rahasia perusahaan. Dari produsen. Produsen misalkan harganya sekian nih. Iya. Nah itu margin yang dikejar tuh bisa berapa? Beda-beda. Beda-beda. Jadi Pasti kalau harus bersaing kan sama. oh iya. Dan Pasti. dia menjual di akun lain juga. Kan? Iyalah, dia menjual di akun lain. Jadi sebenarnya taruhannya kita tuh lebih berat lagi dibanding di TV. Oh, iya. Di TV lu cuma punya bersaingan misal 8 TV doang, 7 TV doang. Kalau ini ratusan Iya. kreator, Jadi ini ratusan. jatuhnya sih rezeki-rezekian ya. Iya, oke Tiba-tiba aja. nempelnya ke Aku sini. pernah amsyong juga loh Kadit. Iya. Pernah amsyong juga. Akun aku juga ada beberapa yang amsyong juga, ada sama. Sehari itu cuma 100.000 gitu. Amsyong ada juga, ada. Maksudnya akun Ruben apa akun yang dibawain Akun oleh host? akun yang ada kita yang dibawain host. Nah nanti itu baru kita bawa meeting. Jadi meetingnya itu sekarang udah bukan meeting produksi aja, tapi udah meeting account. Ini kenapa nih akun ini turun gitu. Jadi dikasih tahu tuh sekian. Jadi per account itu udah harus dapat target. Akun ini targetnya segini, akun ini targetnya segini. Jadi kan Ruben sekarang kan Ya. affiliate tertinggi ya. Amin ya. Ini buat judul deh. Ruben menghasilkan sekian nggak boleh. Apa? Ruben menghasilkan sekian. Seminggu atau sehari. Tapi ini mah nggak kenapa aja kali. Belum tahu deh. Jangan bahas deh. Pas. Tapi kebayang kan affiliate tertinggi loh. Tapi ini menurut aku karena emang Ruben tekun. Ruben tuh cerdas banget menangkap kesempatan dan cepat belajar ya gitu kan. Buat aku yang udah agak-agak di atas 50 ini deh, terus terang aja nih. Ada yang nenek-nenek pada jualan malam-malam ada. Pokoknya Kadit ini tuh buat kita nih ya, harusnya pemerintah lebih dijaga nih ya. Ini kalau pemerintah nonton nih ya. Ini harus dijaga karena ini peluang buat bangsa Indonesia ini maju. Iya. Dan terus ini peluang untuk membuka lapangan usaha. iya, pasti. Luas-luas ya. Akhirnya aku tadinya cuma punya bench market, akhirnya sekarang pelan-pelan lagi mau punya gudang. Karena kan barang makin banyak, Iya. ini makin banyak. Wah itu udah nggak bisa Kadit, udah nggak bisa terhandle. Makanya kalau aku bilang ini peluang banget untuk semuanya nih yang mau jadi pelaku usaha dan harus kreatif. Contohnya nih,
Siapa Bim? Minta dong yang barang spilan yang si Lumi terus sama yang papan yang aku bikin. Oke. Jadi itu kita harus kreatif. Nah, untungnya aku besar di Sanggar nih ya Kak Dit ya. Yang duduk aja nih kita mesti ngelakuin apa sama tuh bangku tuh. Ya itu mikir. Nah, itu yang aku terapkan di karyawanku semuanya. Jadi ya lu pikir aja kalau masih ada rumah berdiri, masih ada gentengnya, masih ada ini lu nggak bisa cerita gitu. Masih bisa masuk akal menurutku. Duduk tuh tiba-tiba anak gitu. Oh iya, gue mau bikin ini gitu. Gue mau bikin ini Sekarang udah gitu. Iya, iya. Jadi udah nggak mau nunda-nunda hari. Nih, Sabtu syuting. Cari ini, cari ini, gitu. Nah kalau di akun ini akunnya cuma segini kan, sekotak ini. Masa lu nggak bisa munculin kreativitas sih gitu. Nah itu yang di tempat kita tuh orang tuh dia tahu Ruben nggak suka basa-basi. Aku nggak suka basa-basi kayak jadi kalau aku bilang bagus produknya, kalau enggak. Aku tekot ya nggak bagus, aku udah coba belentusan. Iya karena aku nggak mau untuk followernya itu ngerasa gue udah coba nih tapi begini, nggak mau. Jadi kayak pembohongan publik ya. Ya gitu. Jadi aku jelaskan secara detail. Lu makanya harus gini, pagi gini. Terus kalau yang di bagian kayak vakum cleaner nih kita jual, itu benar-benar kita harus live show. Kita nyemprot baru naik tuh penonton. Tung. Kalau kita cuman ayo beli, berat. Emang harus dicontohin banget ya manfaatnya. Wah gila Kadit. Itu aku bilang masih gampang untuk kita nih yang besar di lingkungan entertain yang diajarin improv, imajinasi. Wah ini ilmunya lagi berguna. Ini aku belajar berapa tahun yang lalu ya Kadit, tadi 20 tahun lebih ya. Itu baru udah akhirnya berguna di sekarang. Jadi nggak lu belajar hari ini besok udah berguna, enggak. Akhirnya berguna di sekarang ini. Ini badan gini set, live shopping dulu. Di sana lagi syuting series buat tinggal ya pergi ke series. Jadi lokasinya nggak jauh-jauh. Series dapat, live shopping dapat, ini dapat. Jadi biar nggak zong. Mana? Multitasking sekali Ruben Onsu ya. Itu lebih. Nah, Ini apa aja? jadi ini kan produk. Ini misalnya produknya nih. Oke. Kan bosen kan orang ngejelasinnya gini. Ayo dapat ini. Orang udah pasti sering kan nonton gitu. Oh kalau Eka mah enggak. Eka gini. Facial wash, toner. Tahap ketiga ini day cream. Hebat nggak Put? Puji Put. Facial wash, toner. Kayak gitu. Jadi aku pakai yang gitu. Itu Luxury Goldnya dapat 2. Ini aknenya. Aku pakai lagi kayak gini. Ini. Oh, ini tuh ide sendiri, Ben. Ide sendiri. Nih. Jadi nggak usah nanya lagi. Tuh, dapat 2. Itu paling cuma 2 masa sih. Kita langsung jawab iya. Gitu. Iya. Enggak ini. Oh ya. Itu ada apa di Ini idenya keren. Artinya orang emang pengen langsung nangkep ini apa sih manfaatnya gitu dan bagaimana Iya. mengaplikasikan. Iya, betul. Jadi cara menggunakan gimana sih? Langsung nih. Pertama kamu pakai face wash, habis itu kamu pakai toner. Oke, tahap kedua. Habis itu diamin dulu sampai benar-benar kering. Pakai ketiga. Jadi orang tuh ngerasa detail. Dengerin detail. Oh, dapat 2 paket langsung klik dan ngaruh banget. Tapi kalau ke bosen ya main tangga-tanggaan. Sangat Ada tangga-tangga ke urutin. Ada tangga kita ya. Tangga warna kita mana coba? Tangga warna. Nanti ke urutin sendiri. 1, 2, 3, 4. Setiap hari loh kayak gitu. Ya. semacam Terus- memberikan ini ya tutorial pada anak-anak TK ya. Iya, jadinya ke mereka itu mereka ngerasa gue jelas kalau nonton dia. Jelas. Itu kan sama kayak kita mengucapkan artikulasinya jelas. Iya. Oh, Gitu. Eka main tangga-tanggaan gitu. Nomor 1 di sini ya facial wash, toner ini. Gitu. Eka main tangga-tanggaan. Bosan sama warna biru tak kayak ganti ini. Emang nggak pakai apa yang anak-anak tuh yang ada pinggir. iya. Tapi ini juga nih, ini aku udah beli banyak ya. Ini serius, aku nggak di endorse, tapi aku beli beneran. Karena waktu itu lagi mau bulan puasa ya, mau kalau habis buka puasa kan lagi begah banget habis makan. Ini buangannya asik loh. Bener-bener ngebuang banget konspek ini. Iya. Aku beli banyak. Oke. Tuh, jadi begitu. Jadi kita mesti gila-gila sendiri Kadit. Nah kalau Eka lagi Harus capek kreatif, gini-gini, tadi ketaruh aja di atas sini. Eka taruh lagi. Jam 4 pagi loh.
jam 4 pagi. Coba kalau kita nggak punya mainan sendiri gimana caranya? Coba. Tapi penontonnya emang berapa banyak loh? Bisa berapa ratus? 200, 300? Enggak sih, kalau enggak, syukurnya kalau misalnya aku turun tuh dia masih dapat deh 2.000, Oh, 3.000 sih. Pernah Iya. waktu itu habis sakit tembus 9.000. oh. Udah lama ya. Kan habis sakit ya. Orang Kayak orang ada kepo ya. Ih, apa sih? Ada nggak sih dia? Iya, iya. Jadi gitu, makanya ngatur jam tayang itu harus benar-benar harus kita yang turun langsung. Ada yang gue dagang nggak? Ada yang aku suka nonton. Gue dagang tapi nggak ada yang beli. Coba diganti jam tayangnya dulu. Mungkin tren penonton lo nggak di jam segitu. Mesti coba-coba terus. Mesti coba terus. Gitu. Berarti ini terakhir nih, Ben. Iya. Pertanyaannya ya. Ini kalau misalnya nih orang masyarakat Indonesia nih yang nonton Iya. percakapan kita ini, Mm-mm. itu pengen jadi timnya Uben Ya, di seluruh Indonesia, ya. ya menjadi tim affiliate-nya Uben. Itu gimana caranya? Caranya tinggal langsung aja kalian DM ke Instagramnya MOP Channel atau Instagramnya Benz Market atau bisa chat ya langsung ke TikToknya MOP Channel atau Shopee-nya MOP Channel. Itu kita open banget. Oh, Karena sekarang ini aku OnSpeed sudah ngasih affiliate-affiliate lain yang pada mau jualan. Oke. Kita udah mulai kasih. Terus aku nanti kan juga ada makanan siap saji, ada ice cream juga. Itu ada beberapa yang akhirnya kita ambil gitu. Makanya kalau misalnya aku mau ngambil produk itu pasti aku coba dulu, aku ini dulu, oke, fix. Nah kalau ini kan pasti kan sendiri kan, sama ada skincare sendiri kan. Cuman belum berani keluarin karena yang lain masih murah banget kan. Iya, iya. Modalnya nggak masuk akal gitu. Iya, Nah aku tuh bikin kan skincare tapi semuanya bagus. Ternyata salah strategi. Tapi kalau memang modalnya nggak masuk akal, bahannya juga ngaruh dong. Iya bagus banget. Aku bikin bagus banget. Bukan, maksudnya orang jualnya murah banget. Enggak. Aku nggak berani bersaing. Kan kita ini yang tahu nih. Kalau gua keluarin produk gue yang ini kencang banget lagi, mana dia bagus lagi. Tahan dulu deh. Tahan dulu. Nah, expired date-nya kan masih 2 tahun kan. Jadi masih aman. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi, nah harus mau inovasi. Jadi kayak penontonnya udah mulai turun, kita langsung apalagi nih kita jual. Oke, kita pernah aku OnSpeed, aku banding sama helm. Beli aja orang. Dibanding. Iya, sama helm. Saking gimana caranya. Nggak nyambung ya sebenarnya. Nggak nyambung, tapi orang kita tuh kan demen kalau dapat gift. Ya zaman dulu kita beli sabun mandi, sabun cuci baju aja dapat piring. Ambil piringnya di sono ya, ayo lu kita sampai datengin ke sono. Kalau ini mereka cuma diam dapat helm, diam dapat tumbler. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi sekarang ada berapa nih device-nya, akunnya? Akun PIM, akun ada berapa ya Bim? Akun kita ada berapa ya Bim? Akun Iya, total 6. 6 sama yang maintenance yang lagi mau itu. Iya. Si warung 7 kan? 7. Mau dibikin 7 kan? Warung. Iya, 7. 7 ya? Ini 7. kalau yang ini yang affiliate yang lain? Nah, kalau ini yang bingung juga karena nggak ada di TikTok, dia cuma ada di Shopee. Ah, oke. Gitu. Pokoknya karena kita numpang di tempat dia, gue mah ya ada aja deh. Ya aja deh. Cuma bingung kan, yang rempah lu kena affiliation. Jadi makanya kalau Eka lagi bikin video sebel banget. Gimana sih orang lagi kenceng ya, lagi asik-asiknya nih, lagi seru-serunya maka tiba-tiba jebret mati lampu. Nggak bisa dagang. Terus tiba-tiba langsung divonis 15 poin. Dari mana 15 poin? Gitu. Jadi selamat datang di dunia jualan deh. Seru bant. Iya, apalagi kalau tiba-tiba robot berbicara. Robot bicara. Makanya aku bilang gini. Bot. Bot. Kesel habisnya. Karena soalnya kan akhirnya kan akun itu nggak bisa jualan kan. Iya. Sementara kan orangnya udah di luar kota nih. Terus kita mau ngapain? Hah? Mau jijing kerakan di atas rumput? Iya kan? Daripada nggak ada pikirannya. Mana 2 hari berikutnya ada apa ya waktu kemarin Bim? Waktu kena affiliation tuh kita ada apa? PD. Iya, PD ya. Kenapa? Waktu kemarin kena affiliation tuh 2 hari nggak bisa kan gue. PD. Mau PD bukan tanggal kembar. PD itu wah itu lagi gila-gila diskonnya. Nah, untungnya di TikTok tuh aku udah berhasil menjual sekian $10.000 gitu. Jadinya dapat subsidinya tuh lebih tinggi lagi. Gitu. Oh, ini oke banget ya. Dapat ilmunya dari Uben. Nah, sekarang ini saatnya semua orang ayo bergerak nih jadi
wirausaha entrepreneur dari rumah masing-masing dimanapun berada ya kan. Yes, betul. Bisa cari duit, nggak mesti kerja di kantoran, nggak mesti datang ke kota-kota besar, cari rumah dari tempatnya masing-masing gitu Iya, ya. betul. Dari mana aja, nggak usah datang ke sini nggak usah. Udah, pokoknya niat, fokus itu yang paling benar. Dan udah jangan putus asa, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, Tuh, jatuh, itu. bangkit lagi. Udah, Itu. pasti orang ketawain kita, udah diemin aja. Tapi ntar kalau udah sukses, aduh, keren ya, gini. Padahal kemarin-kemarin kalau kita gini, dia udah susah ya kayaknya gitu deh. Jadi capek, udah capek. Pokoknya kalau udah mau jualan kayak gini, stop. Kuping, pendengaran apapun, stop. Pokoknya kalau handphone tuh kita ada jalur blok. Orang-orang yang mengganggu, ya, orang-orang yang membuat kita jadi drop loh Kadit, kadang-kadang ada drop-dropnya loh. Karena gini, gue ditonton apa enggak sih nih? Oh, jangan khawatir. Maka kalau sekarang mah untuk jalur, untuk misalnya terkenal. Tapi yang paling penting gini, walaupun jualan di rumah, tetap mesti sopan. Bajunya mesti sopan, tutur katanya sopan, terus sopan. Jadi mengalahkan juga ini ya Ben. Ada perasaan gue ini bintang besar sebenarnya di entertain, tapi gue masih jualan kayak gini itu Iya. mungkin pernah muncul perasaan. Awalnya muncul, tapi lama-lama gini, kalau ngelihat ting lagi muter itu, gila-gila bintang besar, gue mah terserah gue dah. Yang penting gue mau beli apa, gue ada uang gitu. Gue mau beli apa ada uang gitu. Makanya ini kan di belakang gue ini banyak banget orang yang bergantung ya, karyawan, Iya, keluarga, dan amin gitu Kadit. Makanya aku bilang untungnya aku dikelilingi sama orang yang suka juga sama ini ya kan. Ketika kita lagi turun nih, aduh, jadi nggak pusing sendiri, jadi pusing bersama gitu. Jadi pokoknya kayak pagi nih kayak orang siaran radio gitu, datang udah masuk ke ruangan masing-masing, jebret dia kayak tadi dengar suara ini, suara satu. Studio kalau ini masuk ke dalam itu rame ya, semuanya jualan gitu. Iya, nah, kayaknya hidup banget di tempat. Aku masih rapi kok di sini. Biasanya kalau di apartemen kalau aku jualan tuh kan nggak ada pintunya kan, nggak ada ini, ya udah bersebelahan aja. Tapi kan nggak akan tabrakan suaranya. Jadi kalau ada suara salah satu akun yang dominan, ada yang ngejagain, kurangin gitu. Oke Ben, thank you banget ya Yes. untuk obrolan hari ini. Pokoknya kita semuanya semangat untuk bisa lebih kreatif. Yes, betul. Ya, pokoknya seperti yang Ben bilang tadi, kalahkan ego, kalahkan rasa malu. Yang penting kita bisa hidup dengan uang halal. Yes. Itu dia. Sampai ketemu di channelnya Aditya Gumaya. Bye.